Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan Al-Faslul Khamis ya. Pasal yang kelima, fi bayanit taubah wa talqin. Pasal ini menjelaskan tentang taubat dan juga talqin. Kalau untuk istilah taubat itu sebenarnya udah sering kita dengar. Taubat itu secara lughat adalah kembali atau sebuah penyesalan dari apa yang pernah kita lakukan. Ya, sementara talqin yaitu biasanya ketika kita menuntun seseorang untuk membacakan sesuatu, itu namanya talqin. Seperti kita mentalqin orang yang sudah meninggal dunia ya, itu kan talqin juga. Biasanya dilakukan di kuburan ya. Setelah orang itu dikuburkan atau orang itu dalam masa sakaratul maut juga kita disunahkan untuk mentalqin. Tapi yang dimaksud di talqin di sini ialah kita dituntut atau dianjurkan mempelajari sesuatu langsung dari guru. Jadi minta ditalqin oleh guru. Dituntun ya, pembacaannya dituntun gitu. I'lam annal maratib al-mazkurah la tahsulu illa bi taubatin nasuh wa bitalqin min ahli. Tingkatan-tingkatan yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Derajat-derajat yang ada di atas itu seperti ketika dilahirkan kita kedua kali secara rohani gitu ya. Pokoknya tingkatan yang sebelum ini ya, itu tidak akan bisa tercapai ya. Kita tidak akan bisa menggapainya kecuali kita melakukan taubat kepada Allah secara nasuha. Di sini dikatakan at-taubat lughatan ar-ruju' azam. Yang namanya taubat secara bahasa itu adalah kembali ya kembali atau berpaling dari dosa. Kalau secara syariat ya meninggalkan dosa karena dosa itu adalah sesuatu yang menjijikan dan juga kita menyesali akan perbuatan kita itu dan juga kita berazam atau berniat untuk tidak mengulangi kembali. Semua tingkatan-tingkatan tadi tidak akan bisa tercapai kecuali kita melakukan taubatan nasuha dan juga kita minta dibimbing ya atau minta ditalqin oleh sang guru langsung. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa alzamahum kalimatat taqwa, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghujamkan ya kepada hati-hati orang itu sebuah kalimat taqwa. Apa kalimat taqwa itu? Yaitu kalimat la ilaha illallah ya, la ilaha illallah. Itu namanya kalimat taqwa. Bisyarti akhdhihi min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah. Tapi kita ketika mengamalkan kalimat la ilallah atau kalimat taqwa ini tidak bisa sembarangan kita belajar dari seseorang ya. Tidak boleh sembarangan belajar dari seseorang. Harus dari seseorang yang hatinya bertakwa, hatinya suci dari apapun selain Allah ya. La kulli kalimatin tasma'u min afwahil 'amah. Tidak boleh kita belajar atau ditalqin oleh orang yang tingkatannya biasa atau orang umum. Orang umum itu artinya orang-orang yang masih kotor. Kenapa bisa seperti itu? Wa in kana lafdhu wahidan walakinnal ma'na mutafawitun.
Meskipun kalimatnya yang diucapkan sama, yaitu la ilaha illallah atau kalimat taqwa, sama bacaannya la ilaha illallah, tapi maknanya berbeda ya. Jadi dalam hal belajar spiritual itu kita tidak boleh sembarangan. Kita belajar aja asal dari orang lain gitu. Belajar dari asal orang aja. Nggak tahu latar pendidikannya apa ya, atau keturunan siapa misalkan, belajarnya di mana, bacaannya seperti apa, itu tidak boleh. Jadi untuk belajar spiritual ini, belajar memperbaiki hati atau belajar kalimat la ilaha illallah, kalimat taqwa, ini kita harus ditalkin oleh orang yang hatinya bersih dari apapun ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Li'annal qalb innama yahya, karena hati itu bisa hidup idza akhadha bidzarri tauhid min qalbi hayyin. Hati kita itu bisa hidup kalau kita ya mengambil buah ketauhidan ya, mengambil bibit ketauhidan, yaitu kalimat la ilaha illallah, dari hati yang hidup juga. Hati ini bisa hidup kalau diajari oleh hati yang hidup juga. Begitu. Apa yang kita dengar itu akan masuk ke dalam hati kalau yang disampaikan itu dari dalam hati. Atau kalimat yang mudahnya seperti itu yang sering kita dengar ya. Jadi sesuatu itu akan masuk ke dalam hati kalau yang diucapkan itu keluar dari dalam hati. Hati kita akan hidup ya kalau yang mengajari kita kalimat tauhid atau kalimat taqwa, la ilaha illallah, yaitu orang yang hatinya hidup. Fayakunu bazron kamilan, karena itu adalah benih yang sempurna ya, bibit yang sempurna. Kalimat la ilaha illallah itu adalah sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat luar biasa, kemudian diucapkan oleh orang yang luar biasa, maka benih itu ya, kalimat itu atau tauhid, biji tauhid itu adalah benih yang luar biasa, benih yang sempurna. Wal badru ghairul baligh la yambutu, karena benih atau bibit yang tidak sempurna ya, benih yang tidak sempurna itu tidak akan tumbuh ya. Kita nanam sesuatu tapi bibitnya jelek ya, bukan bibit unggul, bibitnya bibit yang jelek lah, maka itu tidak akan tumbuh buahnya ya, percuma, sayang itu. Begitupun ketika kita ingin memperbaiki hati ini, maka kita harus belajar dari seseorang yang hatinya baik juga. Banyak orang-orang yang belajar spiritual, belajar tentang hati ini, memperbaiki hati ini ya, belajar spiritual, tapi ujung-ujungnya dia menjadi supranatural yang tujuannya adalah memperbaiki hati, memperbaiki diri, malah ujung-ujungnya cari kekayaan, cari harta karun. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena seseorang yang kita anggap guru itu ternyata hatinya belum bersih dari selain Allah, masih banyak keinginan ya, masih punya banyak tujuan, tidak murni lillahi ta'ala. Jadi intinya adalah ketika kita pengen menanam pohon hasilnya baik, buahnya enak, maka kita harus ya nanam pohon itu dari bibit yang baik pula. Walidzalika bazara kalimat tauhid fil Qur'anil azim fi mawdi'aini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an ya membagi bibit tauhid ini, kalimat tauhid ini menjadi dua bagian. Ahaduhuma muqarinun bil qauli dzahir.
Salah satunya itu berkaitan dengan qauludz zahir, ucapan secara lahiriah saja, ya, la ilaha illallah, tapi ya hanya sebatas di lidah saja. Kama qala Allah Ta'ala, idza qila lahum la ilaha illallah. Seperti firman Allah, idza qila lahum la ilaha illallah, ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah. Surah As-Saffat ayat 35. Fahadza fi haqqil awam. Nah, ini biasanya untuk orang umum. Oke, jadi ada di dalam Al-Qur'an dikatakan Allah berfirman, ya, kalimat tauhid itu ada kalanya secara lafzi yang diucapkan oleh orang-orang umum, orang awam. Watsani makrunun bil ilmil haqiqi. Ada pula kalimat tauhid yang berkaitan dengan ilmu hakikat. Kama qala Allah Ta'ala, seperti yang dikatakan Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat. Katakan bahwa Tuhan itu hanyalah Allah, dan mintalah ampun dari dosa-dosamu, dan juga mintalah ampun untuk orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Surat Muhammad ayat 19. Fahadza talqin bi sababi nuzuli hadhil ayat li ajli talqin lil khawas kama qala fi bustani syariah. Firman Allah yang nomor 2 ini berkaitan dengan kalimat tauhid, berkaitan dengan ilmu hakiki, yaitu kita membaca la ilaha illallah dibarengi dengan bertaubat kepada Allah. Tapi ini harus diajarkan langsung oleh seseorang, ya, diajarkan langsung oleh seseorang yang sifatnya adalah orang-orang tertentu atau orang khawas, kalangan orang-orang khawas, orang-orang tertentu, orang yang derajatnya sudah spesial. Kama qala fi bustani syariah, seperti yang dikatakan dalam kitab Bustani Syariah, awwalu ma tamanna aqrabut thariq wa afdaluha wa ashaluha minan nabi sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib. Orang yang pertama kali, ya, mendapatkan keutamaan dari Kanjeng Nabi atau mendapatkan thariqah yang paling dekat kepada Kanjeng Nabi, yaitu Sayyidina Ali. Fantadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena waktu itu Kanjeng Nabi menunggu. Fanazala Jibril alaihissalam ala Nabi, kemudian Kanjeng Nabi didatangi malaikat Jibril, walaqana hadhil kalimat salasa marrat, dan Kanjeng Nabi diajari oleh malaikat Jibril kalimat la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Jadi yang mengajari Kanjeng Nabi kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah langsung malaikat Jibril. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Kanjeng Nabi berkata, kama qala Jibril tsumma laqana Rasulullah aliyan. Nah, setelah itu Kanjeng Nabi mentalkin kalimat la ilaha illallah itu, kalimat tauhid itu kepada Sayyidina Ali. Tsumma jaa ila ashabihi falaqanahum jami'an. Kemudian Kanjeng Nabi mendatangi para sahabat dan mentalkin semua para sahabat itu. Jadi yang namanya belajar dari guru, ya, itu sangat penting apabila guru itu punya nasab, punya silsilah ilmu yang jelas dari Kanjeng Nabi. Jadi nggak boleh sembarangan, meskipun ilmunya sama, ya, meskipun ilmunya sama, kalimatnya sama, la ilaha illallah, tapi siapa dulu yang mengucapkannya, gitu. Kanjeng Nabi saja harus menunggu datangnya malaikat Jibril yang mengajari Kanjeng Nabi, yang membacakan kepada Kanjeng Nabi. Baru Kanjeng Nabi membacakan kalimat tauhid itu kepada Sayyidina Ali. Setelah itu para sahabat. Jadi yang pertama kali
dapat kalimat tauhid dari Kanjeng Nabi itu adalah Sayyidina Ali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kemudian Kanjeng Nabi berkata, kita telah selesai dari perang kecil, dan kita akan menuju kepada perang yang besar. Wal muradu minal jihadil akbar jihadun nafs. Yang dimaksud dengan jihad yang besar, jihadul akbar, itu adalah jihad memerangi hawa nafsu kita. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'daika nafsuka allati baina jambaik. Musuhmu yang terbesar itu adalah musuh yang berada di dalam diri kita, di antara dua lambung kita ini. Fala tahsulu mahabbatallah illa ba'da qahril a'da fi wujudika minan nafsil ammarah wal lawamah wal mulhimah. Dan untuk bisa mencintai Allah, untuk bisa tumbuh rasa cinta kepada Allah, ya, itu tidak akan berhasil kecuali kita memaksa musuh-musuh kita, ya. Memaksa musuh-musuh kita itu. Musuh yang paling jelas yaitu adalah musuh nafsu kita, yaitu dari nafsul amarah, nafsul lawamah, dan nafsu mulhimah. Musuh yang ada di dalam diri kita, yaitu nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mulhimah. Kalau amarah itu adalah nafsu yang mengajak kita kepada kejahatan. Kalau lawamah itu nafsu yang merasa kita menyesali akan perbuatan dosa kita. Kalau mulhimah yaitu nafsu kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Wallahu alam, ya. Dalam pembahasan ini adalah yang menjadi tekanan adalah fi wujudika, ya. Wujud kita ini, keakuan kita ini. Jadi semua nafsu ammarah, lawamah, mulhimah itu kan sebenarnya berada dalam keakuan kita. Nah, itu harus semuanya, tiga-tiganya harus kita tindas, harus kita paksa, harus kita intimidasi. Fatatahharu minal akhlaqi dzamimah al-bahimiyah. Maka kalau sudah nafsu yang tiga itu kita tindas, kita akan suci dari akhlak yang hina, yang sebangsa kehewanan, ya, sebangsa bahimiyah, ya. Al-insan hayawanun natiq, ya. Manusia itu adalah hewan yang bisa berbicara. Jadi sebenarnya manusia itu ya sebagian dari hewan juga, cuman itu dalam peribahasanya, ya. Makanya di sini dikatakan akhlak yang tercela yang sebangsa hewan. Kamahabbati ziyadatil akal, kayak suka makan, ya, suka minum, suka tidur. Itu kan kebiasaan setiap makhluk hidup, ya. Bukan hanya manusia, tapi hewan juga sama, punya sifat seperti itu, pengen terus nambah makan, nambah minum, pengen tidur, ya. Wallagwi dan juga pengen nyantai, gitu. Wasab'iyah dan juga akhlak tercela yang sebangsa satu galak, pemarah, ya. Satu galak itu hewan buas, ya. Kalau tadi bersifat kehewanan, ya, hewan umumnya, ya, kehewanan itu maksudnya naluri sebagai manusia biasa, gitu, ya. Seperti hewan juga sama. Nah, kalau sab'iyah ini udah beda lagi. Bukan hanya kehewanan yang biasa, tapi dia itu galak, gitu, ya. Sab'iyah satu galak, hewan buas lah. Kalau ghadab seperti sifat pemarah, wasyatam sifat benci, wadharb suka memukul, waqahri suka mengintimidasi, ya. Suka memaksa orang, ya. Itu juga harus dihilangkan sifat-sifat seperti itu. Wasyaitaniyah juga
akhlak hina yang ada di dalam diri kita yang sebangsa setan. Jadi di dalam diri manusia itu komplit sebenarnya ya. Ada kehewanannya, ya, kebinatangannya, ya. Ada kebuasannya, binatang buas, ya. Ada kesetanannya, ya. Apa sifat setan itu? Kal kibr, seperti sombong, wal ujub, ya, bangga diri, wal hasad, iri, wal hikdi, dan juga benci, ya, wa ghairi dzalik, dan selain itu, minal afatil badaniyah wal qalbiyah. Intinya adalah penyakit-penyakit badan dan penyakit-penyakit hati itu harus dibersihkan juga. Fa idza tatahharta minha faqad tatahharta min asli dzunub. Kalau kita bisa membersihkan diri kita dari penyakit badan dan penyakit hati, maka kita baru bisa bersih dari pangkal dosa. Ya, karena pangkal dosa itu ya penyakit-penyakit hati, penyakit badan itu tadi. Fa anta minal mutatahhirin wat tawabin, baru kita akan dicap sebagai ahli taubat dan ahli bersuci, orang-orang yang suci, orang-orang yang bertobat. Kama qala Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Seperti yang Allah katakan, Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Nah, surat Al-Baqarah ayat 222. Sedikit lagi ya teman-teman. Faman taba an mujarradi dzahiri dzamb la yadkhulu fi hadhil ayat. Nah, orang-orang yang hanya bertobat kepada Allah hanya dari dosa-dosa zahirnya saja, maka tidak masuk dalam ayat ini tadi. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, enggak masuk. Wa in kana taiban, meskipun dia ahli taubat tapi dia hanya bertobat dari dosanya yang zahir. Walakin laisa bitawwab, meskipun dia tobat rasanya tapi dia bukan ahli taubat. Fa innahu lafdzul mubalaghah wal muradu minhu taubatul khawas. Karena itu adalah lafdzul mubalaghah, dan yang dimaksud di sini adalah taubatnya orang-orang khusus. Jadi intinya adalah teman-teman, ketika kita ingin mencapai derajat tertinggi di hadapan Allah, maka kita harus bertobat kepada Allah secara kafah. Bertobat kepada Allah secara kafah, secara keseluruhan, zahir dan batin, ya. Taubat dari sifat kehewanan kita, taubat dari sifat setan kita, yaitu. Dan juga kita harus belajar atau mengamalkan kalimat tauhid, ya, langsung dari guru yang benar. Tidak boleh sembarangan dari asal guru saja. Sedikit lagi ya, biar enggak ngantung pembahasannya. Misalu man yatubu an mujarradiz dzunub adz-dzahirah kaman yaqta'u hasisa zar'i min far'ihi wa la yastaghil biqal'ihi min usulihi fayambutu thaniyan la mahallah bal aktsaru mimma yambutu awwalan. Contohnya orang yang hanya bertobat dari dosa-dosa zahirnya saja, ya, orang yang bertobat hanya dari dosa zahirnya saja, itu seperti orang yang menghilangkan batang pohon, ya, menghilangkan batang pohon yang mana pohon itu adalah penyakit, ya, menghilangkan batang pohonnya saja tanpa menghilangkan akarnya, ya, kita mencabut rumput tapi batangnya saja, nggak sampai akarnya. Nah, itu pasti biasanya nanti akan tumbuh lagi, ya. Akarnya itu akan tumbuh pohon itu akan tumbuh lagi, bahkan bisa jadi lebih banyak, bal aktsaru mimma yambut, lebih banyak dari awalnya, ya.
Wa mithalut tawwab minaz dzunub wal akhlaq az-zamimah kaman yaqta'uhu min usulihi. Fala jarama annahu la yambutu ba'dahu illa nadirun. Dan contoh orang-orang yang bertobat dari dosa-dosanya, dosa zahir, dan juga bertobat dari akhlaknya yang tercela, akhlaknya yang hina, yaitu seperti orang yang menghilangkan atau memotong pohon dari akarnya, menghilangkan pohon dari akarnya sampai ke akarnya, maka pasti biasanya tidak akan tumbuh lagi. Kalaupun tumbuh itu hanya sedikit. Jadi harus totalitas ya untuk bertobat kepada Allah biar tidak tumbuh lagi ya, biar tidak muncul lagi dosa-dosa itu. Oke teman-teman, untuk live streaming kali ini cukup sekian. Nanti kita lanjut lagi di episode yang ke-15 membahas tentang talqin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.